Di balik tegangnya ancaman nuklir zaman Perang Dingin dulu, ternyata ada medan pertempuran lain yang gak kalah ngeri, yaitu pikiran manusia. Waktu itu, Amerika Serikat lagi parno banget sama potensi Uni Soviet, Tiongkok, dan Korea Utara. Mereka takut banget musuh-musuhnya ini pakai teknik cuci otak ketawanan perang Amerika. Nah, ketakutan inilah yang akhirnya bikin intelijen Amerika bikin salah satu proyek paling rahasia dan kontroversial sepanjang sejarah. Namanya Proyek MK Ultra. Buat kalian penggemar Marvel, nama MK Ultra ini mungkin gak asing. Proyek ini sering banget dikaitkan sama Hydra setelah mereka menyusup ke pemerintah AS. Ingat program yang ngubah Bucky Barnes jadi Winter Soldier? Nah, itu ibarat versi ekstrimnya MK Ultra. Hydra pakai kombinasi obat-obatan, trauma, dan cuci otak buat ngehapus identitas Bucky. Persis banget kayak tujuan awalnya proyek MK Ultra di dunia nyata. MK Ultra was a government program run by the Central Intelligence Agency. Originally started as something called Bluebird in 1948-49, morphed into Artichoke, and then in 1952 became MK Ultra. It was a mind control program, a brainwashing program. The CIA was trying to learn how to control people's behavior without their knowledge. Now, this all came out in Senate and congressional hearings in the 70s. It was exposed, but nobody knew about it until 1974 when Seymour Hersh, the New York Times reporter, reported it on the front page of the paper. So their main objective was to create what they called hypno-programmed assassins, people who would kill on command, popularly known as Manchurian Candidates, after a book that was written in 1962 and later became a movie and then a movie again. The people would be, through drugs and hypnotism, the objective was to get people to go and commit an act of murder against their moral code and have no memory of their programming and be amnesic even of the act after the fact often. That was just that was their main goal, but they were also trying to create couriers, people, military people that they could implant messages, send them, across dangerous areas where there were, at that time it was the Vietnam War, and deliver messages and then have them wiped from their memory in case they were captured. They had all kinds of objectives. So Roger Smith was supervising Manson when he became he was able to do exactly what the MK Ultra program had been trying to create and do for, at that point, about 15, 17 years. When it was all exposed in the 70s, and there were these hearings, first the Rockefeller Commission hearings and the church hearings, and then finally Senators Ted Kennedy and Daniel Inouye held hearings. The CIA admitted that they had done this, but no one would say exactly what they did. All the records had been destroyed when the two people who ran it, Richard Helms, who had become the director of the CIA in the 60s, and Dr. Sidney Gottlieb, who was kind of the mad scientist who had supervised they had safe houses in San Francisco, New York. Di awal tahun 1950-an, CIA yakin banget kalau blok komunis udah nemuin cara buat ngendalin pikiran orang. Ketakutan ini muncul gara-gara banyak tentara Amerika yang pulang dari Perang Korea tiba-tiba ngasih pengakuan palsu yang malah pro-komunis. Gara-gara parno tingkat dewa ini, Direktur CIA waktu itu, Alan Dulles, ngesahin proyek MK Ultra di tahun 1953. Tujuannya ambisius tapi ngeri, bikin racikan bahan kimia atau obat-obatan buat interogasi, nyuci otak musuh, sampai nyiptain agen rahasia yang bisa dikendalikan tanpa mereka sadar. Konsep ini sering disebut sebagai Manchurian Candidate. Proyek raksasa ini diserahkan ke seorang ahli kimia jenius bernama Sidney Gottlieb. Di bawah kendalinya, MK Ultra jadi semacam operasi bayangan yang mendanai lebih dari 149 subproyek rahasia.
Mereka kerjasama bareng puluhan kampus, rumah sakit, penjara, sampai perusahaan farmasi gede di Amerika dan Kanada. Parahnya, banyak dari institusi atau peneliti ini yang nggak sadar kalau duit penelitian mereka itu sebenarnya turun dari CIA. Tujuan Gottlieb cuma satu, nyari serum kejujuran mutlak dan senjata mental yang bisa ngehapus ingatan seseorang. Eksperimen yang mereka lakuin ini bener-bener nabrak semua aturan etika medis. Boro-boro minta izin, mereka seenaknya aja ngetes orang pakai hipnotis, setrum listrik, sampai siksaan psikologis. Tapi senjata andalan Gottlieb waktu itu adalah obat halusinasi yang lagi ngehits, LSD. CIA ngasih LSD dosis tinggi ke pasien rumah sakit jiwa, tahanan, pekerja seks, pecandu narkoba, sampai warga biasa yang nggak tahu apa-apa. Salah satu operasinya yang paling gila namanya Operation Midnight Climax. CIA nyewa rumah bordil di San Francisco dan New York, terus mancing cowok-cowok ke kamar yang dipasangi kaca tembus pandang alias two-way mirror. Cowok-cowok ini dicekoki LSD tanpa sadar, sementara agen CIA asik nontonin efeknya dari balik kaca sambil minum martini. Gila kan? Eksperimen nekat kayak gini jelas makan korban. Salah satu kasus yang paling heboh adalah kematian Frank Olson, seorang ahli bakteriologi Angkatan Darat yang kerja di program senjata biologis rahasia. Di tahun 1953, Gottlieb diam-diam masukin LSD ke minuman Olson pas mereka lagi kumpul-kumpul. Beberapa hari setelahnya, Olson jadi parno berat dan kena gangguan mental parah. Sampai akhirnya dia jatuh, atau mungkin dijatuhkan, dari jendela lantai 13 sebuah hotel di New York. Keluarganya baru tahu kalau CIA terlibat puluhan tahun kemudian. Gimana rahasia ini bisa terbongkar? MK Ultra jalan terus secara diam-diam selama 2 dekade, sebelum akhirnya disetop di awal 1970-an. Di tahun 1973, pas lagi heboh-hebohnya skandal Watergate, Direktur CIA Richard Helms panik dan nyuruh semua dokumen MK Ultra dihancurin. Gara-gara ini, kita nggak akan pernah tahu pasti seberapa besar skala asli dari proyek gila ini. Tapi, ya sepinter-pinternya nutupin bangkai, pasti kecium juga. Di tahun 1975, ada investigasi Kongres bernama Church Committee yang mulai nyelidikin aksi ilegal intelijen AS. Terus, 2 tahun kemudian, berkat Undang-Undang Keterbukaan Informasi, FOIA, sekitar 20.000 halaman dokumen keuangan MK Ultra gak sengaja ditemuin nyelip di sebuah gudang arsip. Dokumen yang selamat dari pembakaran ini jadi bukti kuat kalau pemerintah Amerika beneran pernah ngejadiin warganya sendiri sebagai kelinci percobaan. Kamu mungkin mikir agen CIA itu otomatis jago nyusupin obat ke minuman target. Nyatanya, di awal MK Ultra, mereka lumayan kebingungan gimana caranya ngasih LSD ke orang tanpa ketahuan. Solusinya, CIA diam-diam menyewa pesulap panggung terkenal bernama John Mulholland. Mulholland dibayar mahal buat nulis buku panduan rahasia tentang sleight of hand atau trik kecepatan tangan khusus untuk agen CIA. Tujuannya murni buat ngajarin agen cara ngejatuhin pil atau menuangkan cairan ke minuman target sambil ngajak ngobrol. Persis kayak pesulap yang lagi ngalihin perhatian penontonnya. Ini mungkin salah satu ironi terbesar dalam sejarah. Tujuan CIA pakai LSD adalah buat mengontrol pikiran dan bikin senjata psikologis. Tapi, salah satu sukarelawan awal eksperimen MK Ultra di rumah sakit veteran adalah seorang penulis bernama Ken Kesey. Alih-alih jadi alat yang dikendalikan, Kesey malah ngerasa pengalamannya pakai LSD itu membuka pikiran. Dia akhirnya sering mencuri LSD dari tempat eksperimen, membagikannya ke teman-temannya, dan mengadakan pesta-pesta yang akhirnya memicu lahirnya gerakan psychedelic dan budaya hippie di tahun 1960-an. Kesey juga terinspirasi dari pengalamannya selama eksperimen ini buat nulis novel legendaris, One Flew Over the Cuckoo's Nest. Jadi, secara nggak langsung, CIA lah yang nggak sengaja memulai tren LSD di Amerika.
CIA nggak cuma bereksperimen sama manusia. Mereka juga punya subproyek aneh yang nyoba mengendalikan perilaku hewan dari jarak jauh. Salah satu dokumen yang selamat dari pembakaran mengungkap bahwa CIA berhasil menanamkan implan elektroda ke dalam otak anjing. Mereka nyoba bikin anjing tersebut bisa dikendalikan arah jalannya pakai semacam remote control yang mengirimkan sinyal ke otak si anjing. Tujuan akhirnya menggunakan anjing-anjing ini untuk menyusup ke fasilitas musuh dan membawa alat penyadap atau bahkan bahan peledak. Selain anjing, ada eksperimen tragis yang melibatkan seekor gajah sirkus bernama Tusko pada tahun 1962. Para peneliti yang didanai CIA ingin tahu apakah LSD bisa memicu kondisi agresif pada gajah jantan yang biasanya disebut musth. Parahnya, mereka nggak tahu takaran yang pas. Mereka akhirnya menyuntikkan 297 mg LSD ke tubuh Tusko, sebuah dosis yang sangat masif, sekitar 3.000 kali lipat dari dosis manusia. Tusko langsung ambruk dalam hitungan menit dan tewas tak lama kemudian. Kasus ini jadi bukti kelam betapa ngawur dan tidak terkontrolnya ilmuwan MK Ultra waktu itu. Sampai hari ini, proyek MK Ultra jadi pengingat betapa bahayanya kalau sebuah institusi super kuat dikasih kebebasan beroperasi diam-diam dengan alasan demi keamanan nasional. Sejarah kelam ini ngubah pandangan publik ke intelijen sekaligus ngebuktiin kalau kadang-kadang dunia nyata itu jauh lebih aneh dan lebih menyeramkan daripada teori konspirasi film manapun. Silahkan tinggalkan tanggapan kamu di kolom komentar tentang video kami kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.